Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku, Lista Aisyah. Di video kali ini, saya masih akan membahas seputar teori akuntansi. Untuk pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai teori perilaku konsumen. Video ini dibuat untuk melengkapi mata kuliah teori akuntansi kelas 6 shift 3 dengan dosen pengampu Bapak Ari Eka Sandi. Jadi, tanpa berlama-lama, mari kita lanjut ke video selanjutnya. Pengertian teori perilaku konsumen. Menurut Kettler dan Keller 2008-214, teori perilaku konsumen adalah studi bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan menempatkan barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan mereka. Perilaku konsumen pada hakikatnya untuk memahami mengapa konsumen melakukan dan apa yang mereka lakukan. Berikut ini ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama ada faktor kebudayaan, yaitu budaya, subbudaya, dan kelas sosial. Yang kedua ada faktor sosial, meliputi kelompok, keluarga, peran, dan juga status. Yang ketiga ada faktor pribadi, yang merupakan umur dan tahap daur hidup, pekerjaan, situasi ekonomi, gaya hidup kepribadian, dan konsep diri. Yang keempat, ada faktor psikologis, meliputi motivasi, pengetahuan, keyakinan, dan sikap. Dalam bidang jasa, ada 5 dimensi yang digunakan konsumen untuk menilai kualitas suatu jasa, yaitu 1. Keberwujudan dan tangibility, meliputi fasilitas fisik seperti peralatan, perlengkapan, dan penampilan karyawan. Yang kedua ada kehandalan atau reliabilitas atau reliability, meliputi kemampuan untuk memberikan layanan yang dijanjikan secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga ada correspondensifan, yaitu responsiveness, keinginan untuk membantu pelanggan dan memberikan layanan dengan cepat. Yang keempat ada kepastian atau assurance, pengetahuan dan kesopanan karyawan dan juga kemampuan mereka untuk menimbulkan keyakinan dan kepercayaan. Yang kelima ada empati, menunjukkan kepedulian dan memberikan perhatian yang bersifat individu. Setiap produsen selalu mengharapkan bahwa produk yang dibuatnya sesuai dengan selera pasar atau konsumen, sehingga terjadi adanya transaksi atau pertukaran di antara keduanya. Adanya transaksi atau pertukaran tidak berarti proses berhenti begitu saja. Produk yang telah dibeli akan digunakan dan dievaluasi, yaitu apakah memuaskan bagi konsumen atau tidak. Hal inilah yang akan menentukan apakah akan ada proses pembelian ulang berikutnya atau tidak. Disinilah peranan riset pasar, yaitu untuk dapat memberikan informasi mengenai kebutuhan, keinginan, dan permintaan konsumen, serta mengidentifikasi kepuasan konsumen pengguna produk. Berikut ini contoh variabel teori perilaku konsumen. Yang pertama ada pemasaran. Pemasaran mencakup usaha yang dimulai dengan mengidentifikasikan kebutuhan konsumen yang perlu dipuaskan, menentukan produk yang hendak diproduksi, menentukan harga produk yang sesuai, menentukan cara-cara promosi dan penyaluran atau penjualan produk tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa pemasaran itu menciptakan pembeli dan penjual. Perilaku konsumen merupakan bagian dari kegiatan manusia, sehingga bila membicarakan perilaku konsumen, itu berarti membicarakan perilaku manusia. Perusahaan juga kepentingan dengan hampir setiap kegiatan manusia. Oleh karena itu, perusahaan sangat perlu mempelajari perilaku konsumen, sebab perilaku konsumen merupakan kunci perusahaan untuk merencanakan dan mengelola pemasaran perusahaan dalam lingkungan yang selalu berubah-ubah. Baik, demikian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penulisan materi maupun kesalahan kata, mohon bisa komen di bawah. Atas kekurangannya, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.